Baik, selamat siang pemirsa 2045 TV Jogja. Kali ini saya berkesempatan bersama dua orang tokoh di Yogyakarta yang kita nanti akan ngobrol, kita akan mencari tahu bahwa ini sudah selesai acara deklarasi atau pernyataan sikap menanggapi kemarin ada deklarasi dari Forum Milisi Jokowi ya dari Yogyakarta. Nah, seperti apa nanti lebih detailnya ini kami akan ngobrol-ngobrol, termasuk nanti juga bagaimana keresahan-keresahan para relawan dan Forum Marhenisme Yogyakarta. Kita langsung saja saya perkenalkan, di sini sudah ada yang pertama Bapak Toto Ispurwanto dari Front Marhens Yogyakarta, kemudian juga ada Bapak Bambang Praswanto. Oke. Selamat siang Bapak-bapak. Oke. Ini saya ke Pak Toto dulu nggih. Siap. Pak Toto, mohon ini bisa dijelaskan. Ini kronologisnya kemarin sehingga akhirnya ada acara pernyataan sikap hari ini seperti apa? Ya. Jadi begini. Pada hari Selasa kemarin tanggal 8 Januari 2023 kemarin ada segerombolan orang di bawah koordinator Saudara Heri Geser mendeklarasikan sebuah organisasi yang namanya Milisi Jokowi Yogyakarta. Nah, di dalam deklarasi Milisi Jokowi Yogyakarta ini mereka menyatakan yang pertama, mereka mengatasnamakan kaum nasionalis dan kaum marhenis Yogyakarta. Mereka juga mencatut nama GSNI, GMNI, Pemuda Marhenis sebagai organ, sebagai sayap Partai Nasional Indonesia pada saat itu. Dan sampai saat ini kami sebagai pelaku serta dari kami sebagai yang terlibat langsung di dalam ketiga organ itu sama sekali tidak paham, sama sekali tidak mengerti dan tidak pernah diberitahu tentang acara tersebut. Jadi kami menganggap gerombolan itu adalah hanya mencatut nama untuk kepentingan sesaat mereka menjual nama Marhenis, kaum Marhenis Yogyakarta, kaum nasional Yogyakarta untuk kepentingan mereka. Nah, ini apabila tidak dilakukan klarifikasi, tidak segera di-counter, pasti ini akan menimbulkan pertanyaan. Terus terang teman-teman hampir dari seluruh Indonesia. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa GSNI ini yang saya tahu ini secara organisatoris meskipun kami adalah alumni, tetapi secara organisatoris kami masih terhubung meskipun hanya melalui WA di seluruh Indonesia daerah itu ada. Dan setelah kami cek ternyata tidak ada satupun dari anggota alumni GSNI yang menyatakan mencabut dukungan dari Ganjar. Ya, jadi benar-benar gerombolan Milisi Jokowi Yogyakarta ini sangat-sangat menipu, melakukan sebuah pembohongan publik, penyesatan publik hanya untuk kepentingan sesaat. Sehingga ini jika kita counter, kita klarifikasi di dalam acara pada siang hari. Demikian kronologisnya. Ya, jadi pemirsa, memang beberapa waktu yang lalu itu ada deklarasi. Nah, ini yang akhirnya di-counter oleh acara pada hari ini oleh Pak Toto Ispurwanto dan Forum Marhens Yogyakarta ya. Nah, ini memang akhir-akhir ini ya kita sangat cukup mengherankan juga. Jadi kenapa ada gerakan-gerakan yang seolah-olah justru di mana itu Marhens itu kuat, itu justru malah mereka semakin semangat untuk merongrong dengan segala cara. Nah, ini kira-kira
bagaimana ini ke depannya untuk Pak Toto dan Pak Bambang untuk mengantisipasi ini? Karena bagaimanapun juga kita tahu, kita mendengar ya banyak pemberitaan bagaimana ada ya kita sebut saja lah, orang sudah tahu bahwa ada salah satu capres yang sangat diuntungkan dengan adanya manuver-manuver bahkan dari ibarat kata istana kan seperti itu. Ya. Nah, ini bagaimana menanggapi ini, dan termasuk ini tadi kan salah satu cara untuk mengcounter dari pernyataan yang disampaikan oleh Heri Keser ya. Ya. Nah, bagaimana ini Pak Toto untuk mengcounter itu, kemudian mensikapi ini, untuk mensikapi situasi yang semakin kesini kok semakin memanas seperti itu. Monggo silakan. Ya, jadi memang yang namanya marhen, yang namanya marhenis, yang namanya marhenisme itu sampai sekarang itu ternyata memiliki satu magnet yang sangat kuat sebagai sebuah lembaga, sebuah nama perlawanan terhadap kapitalisme, terhadap Orde Baru. Yang sangat melekat adalah di situ. Jadi seakan-akan namanya marhenisme ini seakan-akan langsung berhadapan secara frontal dengan Orde Baru. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab, mencatut mereka, kalau boleh saya katakan itu sebagai margadung, marhen gadungan itu, margadung itu. Mereka memanfaatkan magnet marhen ini untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan, keuntungan pribadi maupun kelompok mereka. Ini persoalannya di situ. Nah, saya kira wajar-wajar saja di dalam mendekati pilpres semacam ini, para petualang politik, ya, para spekulan, kalau secara kasarnya para pelacur politik itu melakukan manuver-manuver itu, kami bisa memaklumi. Namun sekali lagi kami tegaskan di sini bahwa manuver mereka, bahwa akrobatik politik mereka itu akan semakin menyulitkan kami kaum marhenis di Yogyakarta ini. Semakin ini ya, kuat ya. Semakin menguatkan, seperti ini tadi, seperti acara pada siang hari ini tadi. Ya, bahwa sebenarnya Front Marhenis Jakarta ini pertama kali dia hanya didukung oleh alumni GSNI, alumni GMNI, dan GPM, eksponen 82. Tetapi ketika persoalan milisi Jokowi Yogyakarta ini muncul, ternyata dari keluarga besar Marhenis, dari Gerakan Pemuda Marhenis 2023 itu bergabung di dalam acara. Ini menunjukkan, termasuk para relawan, ini menunjukkan bahwa ketika sesuatu itu mencatut serta mengeksploitir nama Marhenis, pasti mereka tidak akan berhasil, dan itu pasti akan semakin menyulitkan persatuan dan kesatuan kita untuk melawan. Terima kasih Pak Toto. Nah, ini saya sekarang ke Pak Bambang ya. Nah, tadi masih ada kaitannya dengan Front Marhenis ini ya, Front Marhenis Yogyakarta. Nah, kita tahu bahwa ini memang Jogja seolah-olah ingin digoyang, karena kita tahu selama ini kita memang sepertimu ingin diobok-obok. Nah, ini bagaimana Pak Bambang menyikapi ini dan mengajak untuk seluruh masyarakat, siapapun yang ingin Indonesia lebih baik, untuk tetap stay, untuk tetap kokoh, tetap solid untuk mendukung Pak Ganjar Mahfud. Monggo Pak. Menengok ke belakang, sejak Pak Jokowi jadi calon gubernur DKI tahun 2012, kami seluruh komponen Front Marhenis itu mendukung sepenuhnya. Karena kita tahu bahwa Pak Jokowi di dalam program-programnya, baik di DKI maupun di nasional, itu menyesuaikan dengan ajaran Bung Karno, yaitu Marhenisme, atau juga kadang-kadang disebut sebagai Trisakti Tafid, diterjemahkan di dalam Nawacita dan lain-lain. Kita mendukung semuanya sampai tahun 2019. Dengan harapan Pak Jokowi menyelesaikan tugasnya ini, juga menyelesaikan
program-program nawacita ini dengan sebaik-baiknya. Tetapi kita sebagai pendukung ternyata melihat atau mengevaluasi ternyata pada akhir jabatannya Pak Jokowi, pada kepresidenan yang ke-9 ini, beliau ternyata menyimpang dari ajaran-ajaran Marinisme, menyimpang dari demokrasi, menyimpang dari konstitusi, yaitu dengan maunya sendiri. Jadi mengatur-atur lembaga negara termasuk MK, bagaimana MK itu bisa meloloskan putranya Pak Jokowi. Itu betul-betul mengkhianati demokrasi, mengkhianati komitmen ideologi Marinisme dan sebagainya. Oleh karena itu kami bersikap tegas bahwa kami akan mendukung Pak Ganjar dan kita tidak akan pedulikan lagi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kami tidak takut dengan Pak Jokowi apapun yang dikerjakan. Karena apa? Karena kita yakin kita ada dalam satu ideologi, dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan juga kepada komitmen kita bernegara dan berbangsa itu. Sehingga siapapun yang didukung oleh Pak Jokowi akan kita tabrak, akan kita lawan. Perlawanan kita bukan main-main, bukan yang dikatakan, tapi di lapangan kita akan tabrak apapun yang terjadi. Karena apa? Prinsip tadi sudah dilanggar. Komitmen kita dengan Pak Jokowi sejak 2019, sebetulnya kita sampai 2024, harapannya Pak Jokowi melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga akan selesai nanti 20 Oktober dengan baik, gilang gemilang, dihargai. Tapi setahun sebelum ini ternyata Pak Jokowi melakukan hal-hal yang sifatnya ini. Jadi yang melenceng dari itu bukan kami. Kami tetap pada jalan kita, jalan Marinisme. Tapi Pak Jokowi yang akhirnya belok dengan jalannya ini tanpa, kalau istilahnya naik sepeda motor, belok tanpa ngeplang. Nah, tanpa rating. Itu kan melanggar aturan lalu lintas gitu ya. Itu yang kami, walaupun dulu mendukung, kami sekarang mengkoreksi. Kami tidak takut untuk mengoreksi, kami tidak ragu-ragu kalau itu memang mengkoreksi sesuai dengan ajaran atau ideologi. Walaupun Mas Toto misalnya teman saya, kalau melanggar ya kita ingatkan, harus kita ingatkan. Karena ideologi menjadi penting bersama. Itu seperti Bung Karno. Untuk pemirsa ya, Pak Bambang Pras ini, beliau adalah mantan ketua TKD ya Pak ya? Ketua TKD 2014 Pak Jokowi 2014 dan di 2019. Jadi beliau sangat paham sekali bagaimana di daerah berdarah-darah untuk memenangkan Pak Jokowi sebagai representasi dari wong Cile. Tetapi akhirnya ketika di 2024 ini justru Pak Jokowi itu mengingkarinya dan justru memilih meloloskan, ibaratnya bukan meloloskan ya melalui mengajukan anaknya, melalui mekanisme politik yang sangat politik sekali. Akhirnya anaknya itu bisa menjadi cawapresnya dari Pak Prabowo. Dan tentu kita juga paham ya Pak, yang namanya orang tua itu tidak akan mungkin kalau tidak membela anaknya kayak seperti. Nah, tetapi dengan cara-cara yang seperti itu akhirnya justru membuat masyarakat itu ternyata tidak diam. Mereka di dalam hati kecilnya walaupun mungkin agak nggak berani bicara frontal, tetapi ternyata banyak juga yang mereka itu masih tidak bisa menerima. Ini Pak Bambang, kita kan di tanggal 21 Januari nanti ada acara Mubeng Beteng. Jadi dalam rangka untuk kita ada jalan sehat untuk mendukung Pak Ganjar Mahfud. Nah, sementara kita tahu ini kan beberapa waktu yang lalu Karso Dalam itu menerima Pak Ganjar sebagai, setahu kami sesuai data yang ada, calon presiden pertama yang sudah diterima oleh Sri Sultan. Nah, ini tentu adalah sinyalemen kita sebagai orang Jawanya, itu sebuah kode atau saneko. Nah, monggo bisa disampaikan nanti untuk itu bisa mengajak masyarakat untuk ikut menghadiri, dan bagaimana juga ini sebagai keraton sendiri sudah memberikan sinyal-sinyal harapan mungkin dari Pak Bambang bisa sampaikan. Ya, sebagai masyarakat DIY khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi kita mengajak nanti pada tanggal 21 Januari ada acara besar bagi pemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, yaitu acara Mubeng Beteng. Secara filosofis maupun secara budaya, acara ini menjadi acara yang sangat penting, ritual yang sangat penting. Ya, itu diharapkan teman-teman
atau warga masyarakat Jogja dan sekitarnya bisa hadir beramai-ramai dalam rangka menunjukkan secara langsung dukungan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan mengajak kepada sekitarnya untuk nanti pada tanggal 14 mencoblos nomor 3 Pak Ganjar. Kita akui bahwa Pak Ganjar saat ini adalah calon presiden yang paling baik dan ternyata atau terbukti Pak Ganjar sudah diterima oleh Ngarsodalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang pertama, seingat saya Bapak Ibu sekalian, pada 2014 dan 2019 saya juga mendampingi capres Pak Jokowi untuk sowan menghadap kepada Sri Sultan Hamengkubuwono. Jadi saya sendiri sebagai ketua tim sukses waktu itu mendampingi. Dan komitmen Sri Sultan saya kira tidak komitmen kepada perorangan, tapi adalah komitmen kepada ideologi negara, komitmen pada negara kesatuan, komitmen pada Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Dan itu Sri Sultan saya kira mengekspresikan itu dengan menerima Pak Ganjar. Kalau Pak Mahfud itu kita tahu bersama, beliau adalah pribadi yang dekat dengan Sri Sultan, dulu adalah ketua Panitia di DIY ini. Nah, beliau selama jadi Menko Polhukam, beliau berhenti sebagai Panitia. Jadi hubungan Pak Mahfud dengan Sri Sultan itu juga sangat dekat. Pak Ganjar juga dekat, karena di alumni Kagama, saya keluarga alumni Kagama ada, Sri Sultan itu Ketua Umum Kagama 2019-2014. Pelanjutnya dari Sri Sultan sebagai Ketua Umum Kagama adalah Pak Ganjar. Jadi sebagai pelanjut dari Ketua Umum Kagama setelah Ngarsodalam jadi Ketua Umum Kagama. Jadi hubungan mereka sangat dekat, beliau sangat ngerti pribadi, ngerti ide-ide, ngerti komitmen, ngerti pribadinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Itu saya kira alasan Ngarsodalam itu kalau saya tangkap secara filosofi maupun secara individu antara Sri Sultan Ngarsodalam bersama keluarga ini dengan Pak Ganjar maupun Pak Mahfud sangat dekat, dan itu menjadi bagian dari itu. Oleh karena itu acara tanggal 21 saya kira walaupun beliau tidak akan hadir, tapi beliau merestui dan mendukung sepenuhnya bahwa rakyat DIY, rakyat Indonesia akan mensukseskan memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Oleh karena itu kami mendorong untuk teman-teman semua, mengajak keluarga, mengajak kerabat, mengajak teman untuk beramai-ramai mengikuti acara Mubeng Beteng yang sangat filosofis dan punya ritual kebudayaan yang kental dengan kebudayaan Yogyakarta. Siap Pak, terima kasih. Nah untuk Pak Toto, ini kan terus terang kita juga di masyarakat itu sebenarnya masih banyak yang ingin bersuara, ingin banyak memilih, tetapi kadang kan kita tahu ya banyak tekanan-tekanan dan sebagainya. Nah mungkin Bapak bisa memberikan semangat bagi mereka untuk bisa tidak takut lah, jangan takut walaupun mungkin ada mungkin arahan-arahan atau dari mana saja, juga iming-iming dan sebagainya. Monggo silakan. Ya, jadi kepada masyarakat di Yogyakarta dan Indonesia pada umumnya, ya, kami dari Front Marinir Yogyakarta siap untuk selalu berada di tengah serta di depan dan di belakang masyarakat. Ya. Ketika panjenengan semua menghadapi sebuah tekanan, sebuah ancaman bahkan untuk mengarahkan panjenengan pada paslon yang tidak sesuai dengan hati nurani, silakan menghubungi kami dari Front Marinir Yogyakarta. Kami siap untuk mengadvokasi panjenengan semua, kami siap untuk mendampingi panjenengan semua. Persoalan pemilihan presiden bukan hanya persoalan kemenangan dan kekalahan, tapi ini adalah persoalan Indonesia. Persoalan Pilpres bukan hanya persoalan Ganjar Mahfud, bukan hanya persoalan Prabowo Gibran, bukan hanya persoalan Anies dan Amin, ya, tetapi adalah persoalan Indonesia. Jadi dengan pertaruhan yang demikian besar ini, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap berani menyampaikan pemikiran serta menyampaikan pendapatnya, dan pada saatnya nanti melakukan pemilihan dan pilihan presiden sesuai hati nurani. Ketika Anda menghadapi sebuah permasalahan apapun nanti, bisa menghubungi kami setiap saat. Kami siap untuk mengadvokasi melalui jaringan kami dimanapun
Anda berada. Oke, baik. Terima kasih Pak Toto. Nah, untuk Pak Bambang, sedikit saja pesan untuk masyarakat, untuk ajakan untuk masyarakat supaya nanti tetap solid untuk mendukung Pak Ganjar Mahfud. Apapun godaannya yang di luar sana, saya yakin sangat banyak godaan. Silakan. Mari Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, adik-adik, dan semua yang punya hak pilih di dalam pemilihan ke depan, berbondong-bondong ke TPS dimanapun Anda terdaftar, maupun juga bisa nyusul bagi yang di 2 DIY untuk berbondong-bondong ke TPS untuk semua memilih paslon nomor 3. Kita yakini bahwa paslon nomor 3 bisa menjawab tantangan bangsa ke depan, bisa secara konsisten dan komitmen untuk tetap mengawal NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 45. Yakinlah itu dan janganlah takut terhadap hambatan, terhadap tantangan, iming-iming maupun apapun yang terjadi. Jangan pernah takut untuk berjuang demi bangsa dan negara. Kita sudah diajari para pendahulu kita, para pejuang kita sejak zaman kerajaan-kerajaan dulu sampai proklamasi kemerdekaan, kita tidak pernah takut dengan senjata, kita tidak pernah takut dengan ancaman, kita tidak pernah takut dengan iming-iming yang apapun besarnya. Itu adalah menjadi semangat kita bersama untuk bersama-sama berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang jaya dan sentosa ke depan, Indonesia Raya yang kita imangkan bersama. Itu saya kira yang penting. Siap. Sahabat 2045 TV Jogja, seperti itu tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan 2 tokoh senior yang luar biasa, dan seharusnya kita sebagai generasi muda kita juga harusnya malu. Kenapa? Karena beliau-beliau yang sudah senior ini seharusnya sudah saatnya beliau itu istirahat, menikmati kehidupan rumah tangga, ngomong cucu dan sebagainya. Tetapi beliau masih sangat peduli dengan bangsa ini. Beliau masih ingin melihat bangsa kita yang luar biasa besar ini itu benar-benar demokrasi tetap ditegakkan seperti perjuangan yang sudah Bung Karno ajarkan. Maka dari itu kita sebagai generasi muda harusnya kita juga bisa melihat dengan lebih jeli ketika beliau saja itu masih dengan semangat berjuang untuk memperjuangkan demokrasi ini. Nah, apalagi kita sebagai generasi muda. Dan tentunya kita terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Bambang, TV 2045 di Jogja. Terima kasih Kesediaannya untuk TV 2045 kita ngobrol di sini. Semoga apa yang menjadi perjuangan kita semuanya, apa yang menjadi perjuangan masyarakat Indonesia untuk memenangkan Pak Ganjar Mahfud nantinya di 2024 ini nanti akan menjadi kenyataan seperti itu. Dan amin. Kita harus yakin dan kita harus yakin. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Saya Vincent Apri, saya tutup.